ekspektasi budgetnya nggak murah film ini. Tinggi lah, udah di belakang ini tiga bisa dibayangkan. Jadi kita bukan itu nggak harga COVID. Ya. Jadi kita buatnya sangat all out karena ngomong sama Mas Anung bahwa mau bikin apa, nggak kompromis, malah budgetnya seolah-olah kita syuting di luar negeri. Budget film Surga yang Tadi Rindukan 3 jadi sangat tinggi, dan juga ekspektasi pasti beda lah. Kalau di bioskop tadinya saya pikir produksi film ini 1,5 juta udah pasti punya, karena yang pertama 1,5, yang kedua 1,6, jadi saya pikir masa sih 1,3 sampai 1,8 2 juta nggak ada di tangan. Dengan kondisi 2019 kita mulai skrip, siap syuting 2020. Jadi kalau ngomong ekspektasi dari segi monetary-nya, dari segi uangnya tidak profitable sama sekali. Tapi saya nggak lihat ke sana karena saya lihat MD harus punya konsep. Saya harus bisa banting setir cepat. Kalau kita mau nunggu bioskop kapan pulih, berapa film mau masuk? Ada 30 film Indonesia lebih, mungkin 20 yang box office juga. Dan di sini ada 30 film asing yang belum main, ada 40-50 film yang akan main di bioskop. Dan saya nggak mau, kami punya pengalaman yang sangat pahit dengan ASI. Itu sakit, bukan sakit ruginya, sakit hati banget dengan hasil 250.000, belum nggak ada dukungan, kami stand alone. Jadi bulan Januari saya harus ambil keputusan, ini mau tunggu bioskop yang nggak jelas nasib kita, atau ambil decision, karena MD punya tanggung jawab, kami perusahaan PBK yang harus jalan ke depan, harus profit oriented, kalau nggak problem. Jadi itu alasan kami, dan saya benar-benar bersyukur Disney Plus tahu ini, Disney Plus Hotstar tahu bahwa ini film besar, sequel, jadi mereka menghargai, mau dibuat treatmentnya seperti layar lebar. Jadi itu faktor saya yang kami pikir. Saya kira ini strategi benar, kita bisa buka pintu, bisa buka lahan bisnis baru loh. Siapa tahu nanti ini jadi bisnis, tapi saya bukan pesimis bioskop akan mati. Saya tahu bioskop akan hidup lagi. Mungkin kalau didukung pemerintah akan lebih cepat. Kalau enggak, ya kita udah dari berapa puluhan tahun sebelum kami buat film juga jalan terus. Nah, saya kira itu penting. Jadi dari saya balik lagi, saya nggak tetap terhadap bioskop. Saya kira kami semua di sini komit untuk layar lebar. Tapi kami juga senang ini bisa tayang, nggak ada yang protes ke saya. Mereka tahu, at least film kita masih dapat tempat yang terhormat. Itu penting sekali. Itu dari saya. Maaf, yang ketiga tadi alasan kenapa? Iya. Alasan kenapa harus nonton? Kalau saya jelas, yang pertama sangat objektif ya. Ini sequel, jadi orang penasaran. Ya, jadi saya udah ada daya tarik. Kenapa harus nonton? Filmnya kalau kata orang biasanya ada gue ini atau ini gue banget atau ini tetangga gue ngalamin ini ada sekitar kita. Jadi relatable factornya sangat kencang. Kalau relatable factor poligami hanya relatable kepada Mas Pras ya. Tapi kalau lihat ceritanya tuh sangat kita ada moral value di sini. Jadi benar-benar angkat agama Muslimnya secara positif ya. Saya aja belajar banyak, yang saya non Muslim tapi saya belajar banyak dari skripnya, dari ceritanya. Ada pembicaraan kita banyak di kreatif bahwa oh begini ya di Muslim, oh menarik ya, ini malah harus diangkat. Jadi banyak, saya nggak bisa review ceritanya. Jadi saya aja terinspirasi. Jadi kalau kita bisa buat film yang menginspirasi bangsa kita, itu udah plus value. Jadi menurut saya ada unsur moral value, bukan edukatif lah, kita nggak menggurui, moral value, dan sangat terhibur. Saya aja terhibur, Asma aja nangis 4-5 kali katanya sambil nonton. Jadi saya lihat ini film entertainment value-nya kencang dan cast ensemble-nya lengkap. Jadi ada pakai drama, pakai komedi, pakai semua, but not
ada paket horor tanpa hantu, tegang, jadi lengkap film ini. Jadi itu alasan saya kenapa harus nonton. Kayaknya lengkap. Oh, mau nambahin Mbak, sangat dasar. Iya, jadi bukan sequel ya Pak, kita prequel ya Pak. Prequel ya. Jadi salah satu alasan selain tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Manoj adalah Surga yang Tak Dirindukan adalah trilogi. Jadi saya kalau udah nonton 1 dan 2, dan ini trilogi dari novel Islamic book fair terbaik tahun 2008 dan trilogi dari film Indonesia terlaris, Indonesia Box Office ya Pak ya, kita Pak ya, nomor 1 tahun 2015 gitu. Jadi saya kira itu alasan yang di luar yang lain ya teman-teman bisa melihat jajaran cast ya dan kekuatan cerita, dan ada nama-nama Mas Hanung juga di sini. Kenapa pakai nama-nama ya Mas? Nama Mas Hanung di sini ya. Artinya semuanya gitu ya kalau buat saya, dan tadi juga soundtrack ya. Jadi kalau buat saya tidak ada alasan. Yang ada adalah tidak ada alasan. Mas tanya 5, saya bisa kasih 12 Mas. Nanti kita fight. Baiklah Mbak Asma, berikan tepuk tangan sekali lagi dong.